Kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana, episode 67. Tak terasa, hari pun telah berganti. Terlihat saat itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 5:30 pagi. Terlihat pula saat itu, Aditya yang tengah bersiap-siap untuk pergi ke kebun anggur yang baru dibelinya. Sementara Bi Ijah, yang tengah memasak menu sarapan pagi. Melihat majikannya itu, beliau pun berkata, "Don, apa Aden udah mau ke kebun anggur?" "Iya Bi," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya Bi, tolong bangunin Clara ya." "Oh iya Den," sahut Bi Ijah lalu melangkah. Setelah sampai di depan pintu kamar yang ditempati Clara, Bi Ijah pun langsung mengetuk pelan pintu tersebut. "Tok tok tok, non Clara," ucap Bi Ijah. Karena tak juga dijawab oleh Clara, Bi Ijah pun kembali mengetuk pelan pintu tersebut, sembari mengulang perkataannya. Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan mengulang perkataannya, Clara pun mulai membuka matanya dengan perlahan. "Iya Bi," sahut Clara. "Buruan bangun Non, udah ditungguin sama Den Aditya. Kan hari ini Non mau ke kebun," ucap Bi Ijah. "Iya Bi, iya," sahut Clara sambil melihat ke arah jam dinding. "Enggak salah nih, baru juga jam segini, udah mau berangkat ke kebun," gumam Clara, saat melihat jarum jam yang baru menunjukkan pukul 5:30 pagi. "Non, kalau gitu Bibi tinggal ya. Mau nyiapin sarapan dulu," ucap Bi Ijah. "Iya Bi," sahut Clara. Setelah itu terlihat, dengan wajah lesu Clara pun bangun dari tempat tidurnya. Ternyata di pagi itu, Pak Hendrik pun telah bangun dari tidurnya. Terlihat saat itu, beliau melangkah mendekati Aditya, yang telah berada di meja makan. "Selamat pagi Tuan Muda," ucap Pak Hendrik sambil membungkukkan badannya. "Iya selamat pagi Om," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya Om, selesai sarapan nanti, saya mau ke kebun anggur, untuk merapikan percabangan pohon anggur. Dan mungkin saya pulangnya agak siang. Nanti kalau Om butuh apa-apa, Om bilang aja ke Bi Ijah," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Hendrik pun berkata, "Oh ya Tuan Muda, bila Tuan Muda tidak keberatan, saya ingin ikut bersama Tuan Muda, hitung-hitung refreshing, buat hilangin stres akibat hiruk-pikuk dan kebisingan kota." "Oh boleh kok Om," sahut Aditya. Singkat cerita, jarum jam terus berputar. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 10 siang. Di tempat dan lokasi yang berbeda. Terlihat saat itu, Pak Albert yang tidak lain adalah ayah Jasmine, sedang menghubungi Dika, lewat panggilan telepon. Terdengar saat itu, Pak Albert mulai membuka percakapan. "Dika, bagaimana, apa kamu sudah menemui Niko?" Mendengar pertanyaan itu, Dika pun berkata, "Belum Pak, saya sudah mendatangi beberapa restoran miliknya, namun kata para karyawannya, sudah 3 hari ini mereka tak melihatnya." Setelah itu terdengar lagi, Pak Albert berkata, "Kamu gimana sih? Kalau tidak bisa menemui dia di restoran, atau tempat usahanya yang lain, kamu langsung samperin ke rumahnya." "Sudah Pak, saya juga sudah mendatangi rumahnya. Tapi kata pembantu dan sekuritinya, 3 hari yang lalu Niko pergi, dan mereka tak tahu kemana perginya. Hanya saja," kata si sekuriti, "Niko pergi dengan membawa koper kecil, sepertinya mau pergi liburan," ucap Dika. "Ya sudah, kalau gitu sekarang, kamu temani Jasmine, untuk membeli kebutuhan di acara ulang tahunnya nanti. Dan ingat, jangan biarkan dia jalan sendiri. Jangan sampai dia pergi menemui si gembel itu lagi," ucap Pak Albert. Mendengar ucapan Pak Albert, ia pun bertanya dengan raut wajah terlihat bingung. "Maksud Bapak gembel yang mana?" "Maksud saya, bekas anak angkatnya si Winata itu. Kamu ingat baik-baik. Jangan biarkan dia bergaul dengan si gembel itu," ucap Pak Albert lalu menutup panggilan tersebut.
Oke, balik lagi ke Aditya. Terlihat saat itu, Aditya, Clara, Nico, Pak Hendrik beserta beberapa pengawalnya, dan juga para pegawai di perkebunan milik Aditya, yang tengah sibuk memangkas dahan-dahan anggur yang tidak dibutuhkan. Dan tentu saja dengan arahan dari Aditya. Di sela-sela merapikan cabang-cabang yang sudah tidak beraturan, terdengar, Clara bertanya pada Aditya. "Dit, apa benar yang kemarin kamu katakan?" "Yang mana, Ra?" ucap Aditya, sambil terus memangkas dahan-dahan anggur. "Ya sudahlah, lupakan saja," ucap Clara dengan wajah sedih. "Oh, maksud kamu, soal masalah kemarin ya? Kalau soal itu, besok kita berangkat ke kota barengan sama Pak Hendrik," ucap Aditya. Saat itu terlihat, Clara ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba, terdengar handphone milik Aditya berdering. Tanda ada panggilan masuk. Setelah melihat nomor si penelpon, Aditya pun sedikit menggaruk jidatnya. "Siapa ya?" gumam Aditya, namun tak juga menerima panggilan tersebut. Melihat Aditya yang tak juga menerima panggilan itu, Clara pun berkata, "Siapa, Dit? Kok enggak diangkat?" "Enggak tahu juga nih, Ra. Soalnya nomor baru," sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi Clara berkata, "Coba diangkat dulu, siapa tahu penting." Mendengar ucapan Clara, Aditya pun langsung menerima panggilan tersebut. Baru saja menekan tombol untuk menerima panggilan, terdengar suara seorang wanita, yang tidak lain adalah si penelpon. "Halo, Dit." "Iya, halo juga. Maaf kalau boleh tahu, ini dengan siapa ya?" ucap Aditya. "Saya Jasmine, kamu masih ingat kan?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun diam dan mulai mengingat-ingat nama yang disebutkan tadi. Setelah berpikir sejenak, Aditya pun berkata, "Oh iya, saya tahu, kamu Jasmine tunangannya Pak Dika bukan?" "Ye, siapa juga yang mau tunangan sama dia?" sahut Jasmine dengan wajah terlihat jutek. Setelah itu terdengar lagi, Jasmine berkata, "Oh ya, Dit, sebenarnya tujuan aku nelpon kamu, untuk mengundang kamu di acara ulang tahunku, yang diadakan malam minggu nanti. Kamu datang ya?" ucap Jasmine lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Oh ya, dan kalau kamu lagi tidak sibuk, aku mau minta tolong nih, buat nemanin aku belanja, kamu mau enggak? Please jangan nolak ya," ucap Jasmine. Setelah itu terdengar Aditya berkata, "Sorry Jas, sebelumnya aku minta maaf nih. Kalau hari ini, aku benar-benar enggak bisa nemanin kamu," ucap Aditya, lalu bergumam dalam hati. Gimana mau nemanin si Jasmine, jarak dari sini ke kota aja hampir 5 jaman, gerutu Aditya. Setelah mendengar ucapan Aditya, Jasmine pun kembali berkata, "Oke deh, tapi kalau enggak hari ini, kira-kira kapan kamu bisa nemanin aku?" Sepertinya kalau lusa siang bisa Jas," sahut Aditya. "Oke deh, aku tunggu ya, bye," ucap Jasmine lalu menutup panggilan tersebut. Seusai menutup panggilan itu, Jasmine langsung senyum-senyum sendiri. Beda halnya dengan Clara, yang dari tadi mendengar percakapan antara Aditya dan Jasmine. Terlihat saat itu, Clara memasang wajah jutek. Pantas saja, besok si Adit mau ke kota. Ternyata mau ketemuan sama cewek toh. Pakai pura-pura enggak tahu lagi. Ditanya siapa yang nelpon, bilangnya enggak tahu, dasar playboy, umpat Clara dalam hati. Sementara Aditya, yang tak mengetahui suasana hati Clara, yang sepertinya sedang cemburu. Ia pun langsung menyapa Clara. "Udah Ra, cabang yang itu udah rapi. Sekarang kita pindah ke sana lagi." "Pergi aja sendiri," bentak Clara. Mendengar ucapan Clara, Aditya pun terlihat bingung. "Aku salah apa ya? Kok tiba-tiba dibentak gitu?" Mungkin lagi ketiban bulan nih, makanya emosinya enggak stabil," gumam Aditya.
Ya udah, aku ke sana ya, ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan Clara. Ih, malah ditinggal benaran lagi, gerutu Clara dalam hati. Oke, kita singkat saja ceritanya. Tak terasa, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, Aditya tengah menyiapkan keperluan yang akan dibawanya ke kota. Begitu pula dengan Clara, ia pun telah selesai mengemas keperluan yang akan dibawanya. Sementara Pak Hendrik dan para pengawalnya, yang ternyata saat itu, telah menunggu Aditya di halaman parkir di rumah tersebut. Setelah merasa semua keperluannya sudah lengkap, Aditya pun lalu menghampiri Clara. "Ra, mana barang yang mau kamu bawa? Sini biar aku masukin ke bagasi." "Enggak usah, aku bisa sendiri," ucap Clara yang masih terlihat jutek. Sementara Bi Ijah melihat tingkah Clara, beliau pun langsung menghampiri Aditya. "Don, kok sejak pulang dari perkebunan, Non Clara kerjaannya diam, biar Bibi tanya kadang enggak dijawab." "Apa Aden habis ngapa-ngapain Non Clara?" bisik Bi Ijah. "Ih, Bibi apaan sih?" ucap Aditya, lalu kembali berkata. "Saya juga enggak tahu Bi. Kemarin habis nerima panggilan dari Jasmine, Clara udah jutek gitu." "Oh, begono toh Den, hem. Ternyata itu toh." "Oh ya Den, Jasmine itu siapa sih? Pacarnya Aden ya?" "Idih Bibi nih, makin ngawur aja ngomongnya." "Jasmine itu, temanku yang ada di kota," sahut Aditya, lalu kembali berkata. "Bi, tolong dong, ambilin barang yang mau Clara bawa, soalnya kita udah ditungguin Om Hendrik. Takutnya kalau saya yang ngambil, bisa kena omel lagi." "Oke siap Den," sahut Bi Ijah, lalu mengambil barang yang diminta Aditya. "Ini Den," ucap Bi Ijah, lalu memberikan tas milik Clara. Setelah itu terdengar, Aditya berkata pada Clara. "Ra, aku tunggu di depan ya," ucap Aditya lalu melangkah meninggalkan tempat tersebut. Sementara Bi Ijah, beliau pun langsung menghampiri Clara. Non Clara cemburu sama cewek yang namanya Jasmine itu ya?" "Iya Bi," sahut Clara yang tidak menyadari ucapannya itu. Enggak Bi enggak, siapa juga yang cemburu," ucap Clara, yang baru menyadari ucapannya tadi. Lalu terdengar, Bi Ijah kembali berkata. "Udah Non, enggak usah cemburu, Jasmine tuh cuman temanan sama si Aden." "Ih Bibi nih, saya enggak cemburu kok," sahut Clara dengan raut wajah tersipu malu. "Udah Non, nanti pulang dari kota, baru kita bahas lagi masalah Jasmine. Mending sekarang, Non Clara buruan, soalnya Den Niko, dan Pak Hendrik sudah dari tadi nungguin Non Clara sama Den Aditya. Ayo buruan sana samperin Den Aditya, jangan jutek terus," ucap Bi Ijah. "Iya Bi iya," sahut Clara, lalu berlari kecil menghampiri Aditya. "Ditunggu Dit. Sini, biar sebagian aku yang pegang," ucap Clara. Mendengar ucapan Clara, Aditya pun berkata. "Ih udah enggak ngambek lagi nih." "Ih emang aku ngambek ya?" "Lah kemarin tuh, bukannya ngambek ya," ucap Aditya. "Ah, mungkin cuman perasaan kamu aja tuh," sahut Clara. Belum tua udah pikun," ucap Aditya, sambil terus melangkah. Sementara Bi Ijah, melihat tingkah keduanya, beliau hanya bisa tersenyum, lalu bergumam. "Dasar anak muda," gumam Bi Ijah. Setelah sampai di garasi, Aditya pun langsung memasukkan barang bawaannya ke dalam bagasi mobil milik Clara. Setelah memasukkan semua barang bawaannya, Aditya pun langsung menghampiri Niko. Nih kunci mobil Ferrari itu, kamu bawa aja ke kota, daripada di sini enggak kepake." Mendengar ucapan Aditya, Niko pun langsung menerima kunci mobil tersebut. Lalu berkata, "Oke deh Pak Bos," ucap Niko lalu melangkah, dan masuk ke dalam mobil Ferrari milik Aditya. Sementara Aditya sendiri, baru akan masuk ke dalam mobil milik Clara, tiba-tiba terlihat, salah satu pengawal Pak Hendrik, datang menghampirinya. "Maaf Tuan Muda,
Pak Hendrik bilang, mobil ini biar saya yang bawa. Dan Tuan Muda dan Nona Clara, sama-sama Pak Hendrik saja. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung melihat ke arah Pak Hendrik. Saat itu terlihat, Pak Hendrik tersenyum, lalu menganggukkan kepala. Oh gitu ya Pak, sahut Aditya, lalu melangkah ke arah Pak Hendrik, dan diikuti oleh Clara. Melihat Aditya dan Clara yang tengah menghampirinya, Pak Hendrik dan salah satu pengawalnya pun langsung membukakan pintu mobil tersebut. Silakan Tuan Muda, ucap pengawal yang membukakan pintu untuk Aditya. Sementara Clara, yang pintu mobilnya langsung dibukakan oleh Pak Hendrik, ia pun terlihat canggung. Nona Clara silakan, ucap Pak Hendrik dengan membungkukkan badannya. Buset deh, seumur-umur, barusan kali ini, ada yang bukain pintu mobil untukku. Udah gitu, orang kepercayaannya Tuan Winata lagi. Gumam Clara saat itu. Setelah Aditya dan Clara yang telah berada di dalam mobil, Pak Hendrik pun melangkah menghampiri Bi Ijah. Bu Ijah, terima kasih banyak untuk keramahan dan makanan yang Ibu sajikan untuk saya dan anak buah saya. Kapan-kapan jika ada waktu luang, saya akan datang ke sini lagi. Ah itu udah tugas saya Pak, ucap Bi Ijah. Ya sudah, kalau begitu saya mohon pamit ya Bu, ucap Pak Hendrik, lalu melangkah masuk ke dalam mobil. Saat itu terlihat, Pak Hendrik duduk di samping sopir pribadinya. Loh Om, kenapa enggak duduk di sini saja, ucap Aditya. Tidak apa-apa Tuan Muda, saya di sini saja, buat teman ngobrol Pak Agung, biar dia enggak ngantuk, sahut Pak Hendrik. Setelah itu terlihat, iring-iringan mobil itu pun mulai berjalan dengan perlahan, meninggalkan rumah mewah milik Aditya, yang tepat berada di tengah perkebunan miliknya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.